apa itu makna-makna atau beberapa uraian mengenai tentang yang pertama hikmah, kemudian ifah, kemudian sifat sajaah atau adalah, seperti itu. Mungkin tidak jauh dari pembahasan seperti itu. Kemudian di sini lanjut, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang mengenal hikmah kehidupan. Dari secara bahasa sendiri, hikmah itu berarti memiliki arti kebijaksanaan ataupun benak yang bagus atau pengetahuan atau sebuah filsafat yang mana memiliki di dalamnya itu memiliki arti yang sangat luas. Dan kemudian hikmah sendiri merupakan perkataan yang pas, kemudian tegas, yang diiringi dengan dalil-dalil yang mana bisa menyingkap kebenaran serta melenyapkan sesuatu hal yang jelek gitu. Kemudian ada pula bagi seorang ilmuwan yang bernama Toha Jaja Umar yang mana mencetuskan bahwa hikmah merupakan sesuatu yang dilakukan secara bijaksana, kemudian meletakkan suatu pada tempatnya serta membiasakan kepada kondisi serta era asal tidak berlawanan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syarat dan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Seperti itu. Dan kemudian kita memiliki tiga faktor, yang mana tiga faktor ini saling berkaitan, saling berkesinambungan dengan hikmah. Yang mana faktor tersebut kami memberikan faktor yang pertama faktor ilmu, kemudian faktor jiwa, kemudian yang ketiga faktor dari unsur amal. Nah, dari sini faktor ilmu sendiri adalah terdapatnya ilmu yang sahih, dalam arti atau dalam tanda kutip ilmu yang benar, yang bisa memisahkan antara yang hak serta yang batil. Terus kemudian dari faktor jiwa ialah terhujamnya ilmu ke dalam jiwa pakar hikmah, sehingga ilmu tersebut mendarah daging dengan sendirinya. Begitu. Kemudian yang ketiga dari unsur amal. Yang saya maksud di sini amal adalah amal tingkah laku kita atau amal perbuatan, seperti itu. Ialah ilmu pengetahuan yang terhujam ke dalam jiwa, kemudian sanggup memotivasi seorang buat mengamalkannya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang yang baru pertama kali memeluk ajaran Islam atau seorang mu'alaf, bisa dikatakan seorang mu'alaf, itu seorang yang mu'alaf itulah mereka mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hakikatnya seorang yang mu'alaf itu mendengarkan, terus kemudian masuk ke dalam hati, kemudian menjadikan motivasi dia untuk melakukan suatu hal yang baik, seperti itu. Dan hikmah sendiri adalah suatu perihal yang kita petik atau bisa kita miliki dari suatu kejadian atau arti yang tercantum dalam amalan kebijakan serta keahlian melakukan perihal yang mendatangkan manfaat, seperti itu. Kemudian di antara contoh-contohnya adalah kala seorang istri berpisah dari suaminya, terus kemudian ataupun kebalikannya, seorang suami yang berpisah dari istrinya, kemudian senantiasa terdapat hikmah yang terpetik. Di antara lain adalah pulang untuk kedua belah pihak tersebut buat menyadari kalau hal yang demikian itu adalah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang istri, kemudian istri ataupun suami kita meninggalkan kita dengan cara tidak secara manusiawi dan lain sebagainya, bisa kita ambil hikmah juga bahwasanya hal yang demikian itu adalah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian jikalau seorang anak yang kehilangan bapak ibunya ataupun kebalikannya, maka pulang ini dapat atau membuat sadar bahwasanya Allah yang tidak hendak sempat melenyapkan dari sisi kita. Maksudnya seperti ini. Jika anak yang umurnya belum mumpuni, masih cukup kecil, kemudian ditinggal oleh bapaknya ataupun ibunya, ditinggal dalam arti meninggal ya, bisa dikatakan anak yatim ataupun anak piatu. Di sini memiliki dua hikmah. Apa? Hikmah yang pertama, Allah selalu di sisi anak yatim ataupun anak piatu tersebut. Dan kemudian
hikmah yang kedua, Allah memberi makna tertentu yang mana hanya orang-orang terpilihlah dan Allah yang maha benar yang mengetahui bahwasanya Allah mematikan salah satu atau kedua orang tua tersebut. Kemudian hikmah yang ketiga, bila kita menyayangi anak kita, boleh jadi dia hendak menyayangi seumur kita. Bila kita mencintai anak kita, boleh jadi kita juga mencintai seumur. Perasaan kehabisan terhitung semenjak anak kita wafat. Jadi bila kita menyayangi Allah, dialah Allah yang abadi, tidak akan pernah sempat mati. Jadi seperti ini. Hikmah yang terkandung dari pilar atau contoh yang ketiga tersebut, bahwasanya jika kita sebagai orang tua, ya kan, terus kemudian kita mencintai, menyayangi dengan sangat tulus, dengan sebenar-benar sayang kepada anak kita, dalam tanda kutip kita menyayangi anak kita bukan karena Allah, maka anak yang kita sayangi tersebut pasti akan hilang. Lalu digarisbawahi, pasti akan hilang. Dari sini apa hikmah yang bisa kita petik adalah bahwasanya kita harus meluapkan rasa sayang kita, meluapkan rasa cinta kita, dilandasi dengan adanya rasa lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ adalah tercantumnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sisi lain, hikmah juga berperan kebaikan pelajaran bagi kita semua menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Juga hikmah berperan bagaikan ujian supaya kita senantiasa bersabar dalam menempuh hidup ini, kemudian serta tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Jika kita melihat misalnya adik kelas atau adik kita sendiri, misalnya orang yang di bawah kita menasihati, menuturi istilahnya, dan kemudian nasihat kita dipakai oleh adik kelas kita, oleh anak yang umurnya di bawah kita. Kemudian bisa kita jadikan bahwasanya ucapan kita adalah sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini hikmah merupakan tiap perkataan yang mana tiap perkataan yang benar menimbulkan perbuatan yang benar. Perkataan benar kemudian perilakunya menimbulkan suatu hal yang benar. Kemudian ialah ilmu yang berguna, kemudian amal saleh, kemudian kebenaran dalam perbuatan serta perkataan, dan mengenali kebenaran serta mengamalkannya tersebut. Kemudian masih mengenai segi hikmah sendiri, akan tapi dari sini saya akan menguraikan dari segi istilah. Hikmah dari segi istilah sendiri adalah berarti hampir sama dengan segi bahasa, adalah kebijaksanaan, komentar ataupun benak yang bagus atau pemikiran yang bagus. Terus kemudian terdapat beberapa keutamaan hikmah, ini sebagai berikut. Mempunyai rasa yakin diri yang besar, kemudian dalam melakukan serta membela kebenaran maupun keadilan. Jadi katakan bahwasanya ketika kita melihat suatu hal yang mengganjal di pikiran kita, di benak kita, maksudnya dalam arti suatu hal yang menyeleweng dari ajaran Al-Quran, kita sedikit sudah memiliki perasaan tidak enak. Misalnya seperti ini, kita tinggal di rumah, ya kan, tinggal di rumah, kemudian tetangga kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, misalnya minum khamar dan lain sebagainya. Kemudian kita mempunyai pikiran bahwasanya, aduh rek, tanggoku pas kok ngono, aku pegang ngilingi wujud dosa, ngilingi kau digantemi. Kita memiliki pikiran sedikit itu pun itu sudah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan ilmu pengetahuan bagaikan bekal utama yang mana terus dibesarkan. Jika kita memiliki ilmu yang mumpuni untuk diajarkan, maka kita tidak boleh, bahkan dilarang untuk merangkul ilmu itu sendiri. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian sanggup berbicara dengan orang lain dengan bermacam-macam pendekatan serta bahasan. Di sini hampir sama dengan hikmah dari segi bahasa tersebut. Bahwasan jika kita mampu untuk memotivasi seseorang, maka kata-kata motivasi kita lah bisa dijadikan hikmah oleh orang tersebut dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempunyai semangat juang yang besar, yaitu buat menyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dia tetap berpikir positif. Kemudian mencari pemecahan seluruh perkara yang dialami. Di sini sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 125, yang mana artinya serulah
seolah manusia, umat manusia kepada jalan Tuhanmu dengan al-hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah lah, yaitu Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan tersesat. Dan kemudian Dia Allah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Dan kemudian menyesuaikan akhlak terpuji hikmah, tiap orang yang hendak melaksanakan perbuatan dihadapkan dari dua opsi, ialah antara baik serta kurang baik, seperti itu. Terus kemudian watak bijaksana sangat berarti bagi setiap orang ataupun setiap guru, setiap seluruhnya, entah itu dari kalangan tinggi maupun kalangan bawah, seperti itu. Bagaimana dijelaskan dalam surat As-Sadd ayat 20. Ini nanti bisa dilihat sendiri. Baik dari penjelasan saya barusan, mungkin jika ada kurangnya ataupun jika ada salah dan lain sebagainya bisa diutarakan nanti via WA maupun via e-learning dan via classroom dan lain sebagainya. Dari uraian saya, mungkin apabila ada kurangnya murni datangnya dari saya sendiri karena saya sebagai manusia tempatnya salah dan tempatnya dosa. Jika ada benar yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.